Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Blaar. Suara gemetar bumi tiba-tiba bergemuruh di seluruh gunung seperti raungan gemuruh dari langit. Badai energi yang menakutkan terbentuk saat ini. Setelah itu, ia menyapu ke segala arah. Seluruh gunung bergetar di bawah badai energi ganas ini. Banyak celah setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka membentang ke tepi pandangan seseorang. Badai energi yang tiba-tiba ini telah meletus menarik perhatian banyak binatang ajaib peringkat tinggi di puncak gunung. Namun, mereka semua sangat terkejut ketika mereka merasakan betapa menakutkannya badai energi ini. Setelah itu, langkah kaki mereka buru-buru bergegas menjauh dari gunung. Pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Riak energi yang menyebar dengan mudah meratakan hampir setengah dari hutan di gunung ini. Lubang 1000 kaki secara bertahap muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mendesis. Bahkan dengan sikap tenang Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup nafas udara dingin saat dia menatap lubang tanpa dasar yang hampir 1000 meter. Kekuatan destruktif yang mengerikan seperti itu memang layak untuk pertarungan antara anggota kelas Dousun. Menempelkan debu kuning baru saja naik ke udara ketika tertiup angin kencang. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu area di bawah. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh tetua Mugu yang tergantung di udara. Pada saat ini, dada tetua Mugu naik dan turun sedikit. Nafasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Jelas, serangan itu telah membuatnya kelelahan. Di mana Xiao Yan? Mata Xiao Yan tiba-tiba dicari. Dia melihat lubang tanpa dasar saat alisnya sedikit merajut. Di dalamnya, jari Ziyan menunjuk ke bagian dalam lubang yang dalam. Matanya yang besar dan berair mengandung kilatan berwarna ungu yang berkedip-kedip. Mengaum. Suara Ziyan baru saja terdengar ketika raungan jiwa yang tiba-tiba meletus dari lubang. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik seperti zat yang menyebar terpisah dengan bang. Sekali lagi mengirim lapisan tanah kuning yang dalam di tanah terbang. Blaar. Raungan itu perlahan melemah. Setelah itu, seluruh gunung tiba-tiba mulai bergetar. Banyak getaran teredam menggelegar yang dipancarkan dari lubang yang dalam itu. Ekspresi tetua Mugu berubah ketika dia mendengar suara ini. Matanya yang gelap dan dingin terfokus pada lubang yang tampaknya tak berdasar. Ledakan. Suara mengerikan lainnya yang keras tiba-tiba muncul. Segera, tubuh yang sangat besar melompat keluar dari lubang yang dalam seperti menara yang sangat besar. Setelah itu, tiba-tiba mendarat di tanah. Seluruh gunung dengan keras berguncang ketika kakinya mendarat di tanah. Ekspresi kaget tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat ia melihat makhluk luar biasa yang telah melompat keluar dari lubang yang dalam. Benda itu, yang telah mengungkapkan dirinya, adalah beruang setinggi ratusan meter. Beruang besar berwarna hitam dan bulu di seluruh tubuhnya berdiri seperti jarum logam. Ada 8 garis rambut perak di dada beruang besar. Namun, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah ekor berwarna hitam 20 meter di belakangnya. Ketika ekor raksasa ini diayunkan, itu diiringi oleh suara angin yang terbelah. Dari kelihatannya, ekor ini seperti ekor naga. Ini, beruang naga kuno. Mata Xiao Yan menyapu garis-garis rambut berwarna perak di dada beruang besar sebelum segera fokus pada ekor naga di belakangnya. Sebuah cahaya berkedip di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Beruang naga kuno adalah binatang ajaib ganas yang sangat langka untuk ditemukan karena dianggap sebagai binatang unik dari zaman kuno. Selain itu,
Tubuhnya secara samar memiliki darah naga, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Berdasarkan apa yang tercatat dalam naskah kuno, beruang jenis naga ini juga disebut beruang naga iblis 9 garis. Garis rambut berwarna perak di dada mereka bukan hanya demi penampilan. Sebaliknya, itu digunakan untuk menilai kekuatannya. Dikabarkan bahwa ketika naga beruang ini memiliki 9 garis naga, garis darah naga di dalam tubuhnya akan benar-benar terbangun. Pada saat itu, naga bear akan mengalami transformasi. Jika transformasi itu sukses, itu akan berevolusi menjadi beruang naga terhebat. Setelah berevolusi, yang perlu dilakukan adalah mengangkat tangannya untuk menghancurkan gunung dan memecahkan tanah. Oleh karena itu, garis-garis rambut semacam ini juga disebut garis naga. Xiongzan saat ini sudah memiliki 8 garis naga. Jika yang lain muncul, orang besar ini akan menjadi beruang naga terhebat terkenal karena keganasannya bahkan selama zaman kuno. Tidak disangka bahwa aku benar-benar dapat melihat beruang naga di sini, luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hanya seekor naga beruang. Itu hanya kuat karena tanda garis keturunan naga. Ziyan, yang berada di pelukan Xiao Yan, sedikit melengkungkan mulutnya saat dia menjawab. Dengan mampu memiliki garis keturunan naga, itu cukup untuk menyatakan kekuatannya. Garis darah benar-benar terlalu penting untuk binatang ajaib. Ketika aku baru saja tiba di dataran tengah saat itu, seseorang dari suku iblis Phoenix Surgawi hampir menemukan darah esensi iblis Phoenix Surgawi di cincin penyimpanan aku. Xiao yang tersenyum dan berbicara saat dia tiba-tiba teringat peristiwa di Pavilion Wind Lightning saat itu. Heavenly Demon Phoenix, mereka menyakitimu. Tangan kecil Ziyan, yang menggantung di leher Xiao Yan, tiba-tiba dikencangkan. Kilau ungu yang mencolok tiba-tiba muncul di matanya yang berair. Lidahnya yang kecil dan berwarna merah terang dengan lembut menjilat bibir mungilnya. Tidak, tetapi aku menyempurnakan sayap iblis Phoenix Surgawi menjadi dotesik terbang. Jika aku menggunakannya di masa depan dan seseorang akhirnya mengenali mereka, pasti akan ada masalah. Mata Xiao Yan menatap beruang naga yang sangat besar saat dia menjawab secara acak. Tenang, jika mereka berani datang, aku akan memastikan bahwa tidak ada yang kembali. Kepala kecil Ziyan bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya dengan lembut bergumam. Xiao Yan tidak mendengar apa yang dikatakan Ziyan. Perhatiannya terfokus pada Xiongzan, yang telah berubah. Mungkin itu karena tubuhnya yang sebenarnya telah muncul, tapi aura Xiongzan bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata merah darah, mata besar menatap tetua Mugu, yang seperti seekor semut di udara. Lagi, kaki Xiongzan tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang terdistorsi mengungkapkan ekspresi ganas. Tinjunya juga menabrak tetua Mugu. Angin liar melesat melintasi langit. Suara desir angin yang membelah meresap ke seluruh pegunungan seperti suara ketukan drum yang rendah. Bahkan tetua Mugu tidak berani meremehkan pukulan Xiongzan setelah dia berubah menjadi bentuk sebenarnya. Segel tangan tetua Mugu berubah, dan ruang di depannya terdistorsi. Dengan cepat membentuk penghalang spasial yang tebal. Blaar, sebuah tinju besar yang ditutupi dengan rambut hitam dengan kasar mendarat di penghalang spasial. Itu dengan mudah meledakkan penghalang ruang terpisah. Tangan besar itu langsung menyebar dan rambut hitam di tangan Xiongzan melesat seperti panah ke segala arah. Rambut hitam yang tajam ini bergerak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dengan sekejap, mereka muncul sebelum tetua Mugu dan memiliki jejak energi kuning yang dalam. Jelas, hal-hal ini mungkin tidak tampak hebat, tetapi jika seseorang dipukul oleh mereka,
orang pasti tidak akan merasa baik. Dengan penglihatan dan pengalaman Tetua Mugu, dia secara alami tidak akan melukai serangan pihak lain. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meniup. Api biru membentang seperti pilar api. Akhirnya, itu bertabrakan dengan rambut tajam. Suhu yang menakutkan dari api hati laut menyebabkan rambut menguap secara diam-diam. Mereka berubah menjadi sekelompok abu keabu-abuan yang terbang ke bawah. Wush! Api baru saja menyemburkan ketika sosok hitam tiba-tiba bergegas dari langit. Angin yang menakutkan menyebabkan ekspresi Tetua Mugu berubah sedikit. Segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Setelah itu, pilar api dari sebelumnya segera teraglomerasi menjadi binatang api raksasa yang beberapa ratus kaki besar. Ini diluncurkan ke arah sosok hitam dengan kecepatan seperti kilat. Zing! Sosok hitam itu turun. Setelah itu, ia bertabrakan dengan binatang api. Kekuatan yang menakutkan membelah binatang api menjadi dua. Gaya yang tersisa bergegas melalui udara dan turun, membentuk bekas luka yang dalam, beberapa ratus kaki besar, di tanah. Bayangan hitam menerobos binatang api dan berputar di udara dengan suara siulan. Tetua Mugu melirik, baru kemudian dia menemukan bahwa sosok hitam itu adalah ekor naga besar Xiongzan. Binatang ini benar-benar memiliki kekuatan luar biasa yang luar biasa. Banyak retakan spasial muncul ketika Tetua Mugu melihat ekor berayun yang sangat besar. Matanya tanpa sadar menyusut, dan ekspresinya sedikit jelek. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Doki, sepertinya Xiongzan tidak akan mampu mengalahkan Tetua Mugu bahkan setelah bertransformasi. Namun, Xiongzan mampu terlibat dalam semuanya bertarung tanpa peduli, tapi Tetua Mugu tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam pertemuan pil berikutnya. Dia harus menjadi juara dan mengambil kesempatan untuk merebut api surgawi 3000. Jika dia terlibat dalam pertarungan habis-habisan dan mati dengan Xiongzan di sini, kekuatan tersisa apa yang tersisa untuk bersaing dengan yang lain? Itu tidak mungkin bagi Tetua Mugu untuk benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan Xiongzan karena dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, jika dia tidak benar-benar bertarung habis-habisan, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiongzan. Situasi semacam ini menyebabkan dia jatuh ke dalam lingkaran yang tak terbatas. Dia tidak dapat memperoleh keduanya tidak peduli apa yang dia lakukan. Kilatan dengan cepat melintas di atas Mugu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan kasar mengertakkan giginya. Matanya dengan ganas berubah menjadi Xiaoyan di langit saat dia dengan dingin berteriak, "Xiaoyan, anggap dirimu beruntung kali ini. Diri yang mulia ini secara pribadi akan menghabisimu setelah pertemuan pil selesai. Aku akan menemanimu." Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia dengan dingin tertawa. Begitu dia mendapatkan api-api 3000 dan memurnikannya, dia tidak akan lagi takut pada orang tua ini. Wajah Tetua Mugu sedikit berkedut saat mendengar Xiaoyan. Segera, mata dinginnya beralih ke Xiongzan, yang berdiri di gunung seperti menara logam. Kedua tangannya diperketat dengan keengganan yang besar. Dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna beberapa saat kemudian. Dengan gelombang tangannya, ruang sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang terdistorsi dan menghilang. Xiaoyan, serahkan hidupmu yang kecil ini untuk diri yang mulia ini. Sosok Tetua Mugu mungkin telah menghilang, tapi suaranya yang dingin masih menembus ruang saat itu perlahan bergema di langit. Xiaoyan menyipitkan matanya. Kilatan sengit berkelap-kelip di dalam mata hitam gelapnya. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas ketika ia melihat Tetua Mugu menghilang di ruang terdistorsi.
Dia akhirnya menyingkirkan setan tua ini. Namun, dari kelihatannya, Mumugu tua ini tampaknya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati sejati pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiongzan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin setelah melihat tetua Mugu. Setelah itu, tubuhnya yang luar biasa mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa menit, dia kembali menjadi pria besar dan kuat yang Xiao Yan telah lihat sebelumnya. Setelah melihat Xiongzan kembali ke bentuk manusia, Xiao Yan memeluk Xi Yan lebih dekat dan bergegas turun dari langit. Dia meletakkannya ke bawah sebelum menangkupkan tangannya ke Xiongzan dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kakakmu Xiongzan." "Hei, teman besar. Dia seseorang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu kakak laki-laki berarti dia sangat memikirkanmu. Selain itu, dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memperbaiki pil obat dan menyerahkannya kepada kamu sebagai hadiah, kamu akan mendapatkan reward yang besar." Xian di sampingnya mengungkapkan dua gigi taringnya yang kecil saat dia berbicara kepada Xiongzan dengan gerakan mengancam. Dia sadar akan karakter Xiongzan ini. Dia akan sepenuhnya mengabaikan orang itu jika orang itu bukan orang yang dia kenal. Dia tidak berharap untuk Xiao Yan berakhir dengan sikap orang kasar ini. Xiongzan terkejut ketika dia mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bertanya, "Alkemis tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya, ia harus memperlakukan ahli kimia tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang ia butuhkan pada tingkat ini hanya bisa disempurnakan oleh ahli alkemis tingkat 8. Dunia yang kuat adalah di mana kekuatan dihormati. Jika Xiao Yan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiongzan mungkin merasa jijik di hatinya bahkan setelah memberi Ziyan muka. Namun, setelah mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya telah berubah drastis. "Aku bukan seorang alkemis tingkat 8. Saat ini, aku masih berada di tingkat ke-7 tingkat tinggi." Xiao Yan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiongzan sekali lagi tertegun di hatinya ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan yang jujur. Kesan yang baik dan langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan akan bersedia mengungkapkan levelnya. Hal ini menyebabkan Xiongzan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. Namun, saat ini aku menemukan beberapa hal. Jika aku berhasil mengumpulkan mereka semua, mungkin aku bisa mencapai tingkat ke-8. Kesan yang baik dari Xiongzan naik dalam hati Xiao Yan setelah dia melihat bahwa Xiongzan tidak mengungkapkan ekspresi penghinaan karena levelnya. Segera, dia mengubah nada suaranya dan tertawa, "Jika aku dapat maju ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak lelaki Xiongzan dapat datang dan mencari aku jika kamu butuh sesuatu. Aku pasti akan membantu jika kemampuan aku untuk melakukannya." "Haha, baiklah. Aku akan mengingat kata-kata kamu. Jika kamu benar-benar maju ke seorang alkemis tingkat 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencarimu." Xiongzan tanpa sadar tertawa keras ketika dia mendengar tawaran ini. Tawanya persis seperti guntur saat itu bergemuruh di atas langit. "Teman besar, ada rumor bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus dari pil ini. Dalam hal apapun, kamu memiliki banyak hal di sini. Mari kita pergi dan lihat dulu. Itu sia-sia jika kamu menyimpan semuanya." Ziyan meraih pakaian Xiao Yan dan memerintahkan Xiongzan. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia memindahkan tubuhnya, menarik Xiao Yan, dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiongzan melebarkan mulutnya setelah mendengar ini.
Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Nenek tua kecil ini benar-benar sulit untuk dilayani. Xiaoyan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Ziyan memimpinnya. Ada dua binatang ajaib dengan aura ganas di pintu masuk ke aula batu. Ketika mereka melihat wajah asing Xiaoyan, mereka segera berdiri. Oman rendah, marah bergemuruh di tempat itu. Pergi bermain di samping. Ziyan memimpin untuk berjalan ke depan. Tangan kecilnya diayunkan secara acak. Kedua peringkat tinggi yang tampak sangat tinggi, Magical Beast, mengeluarkan rengekan rendah sebelum mereka memegang ekor mereka di antara kaki mereka dan buru-buru menarik jarak yang sangat jauh. Mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari Ziyan yang berasal dari garis keturunan mereka. Ini menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk menolak. Xiaoyan merenungkan alasannya setelah melihat adegan ini. Kedua Magical Beast ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ke-7. Mereka tidak lebih lemah dari air misterius ular macan yang Xiaoyan telah temui. Namun, mereka tampak lemah di depan Ziyan. Sepertinya latar belakang gadis ini cukup hebat. Xiaoyan mengikuti Ziyan saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka beringsut di beberapa koridor dan tiba di lapangan luas di dalam aula besar. Langkah kaki Xiaoyan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya secara harfiah berpegang pada hal-hal, dengan keras melonjak. Ini menyebabkan dia bergetar keras di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat padat di alun-alun. Wajahnya menjadi kusam saat ini. Hati bunga naga meningkat, buah api merah, api belerang spiritual. Tatapan tertegun Xiaoyan menyapu bahan obat yang telah tersusun rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Ziyan dan tertawa pahit. Kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat yang berharga di pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun ini ke tempat ini, kan? Ziyan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya bersama kamu ketika saatnya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Membiarkan mereka di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Ziyan baru saja terdengar ketika kaki Xiongzan tanpa sadar bergetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya bergetar beberapa kali. Ziyan benar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Namun, Xiongzan masih merasakan jantungnya berdarah meski berpikir seperti ini. Kamu tinggal memilih apa yang kamu butuhkan. Tinggalkan saja sedikit untukku ketika kamu pergi. Xiongzan menggosok tangan besarnya dengan kekuatan besar dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiongzan menyembunyikan tangannya. Dia tertawa, kakak Xiongzan benar-benar tahu cara bercanda. Hal-hal di sini semuanya milik kamu. Sudah sangat baik bagi kamu untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepada aku. Bagaimana aku bisa merebut barang-barang kamu? Sial-sial, dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin sedikit. Tidak apa-apa, kan? Ziyan menoleh tiba-tiba ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu cerah. Cahaya ungu itu berbeda dari biasanya. Dalam sekejap, itu tampak membentuk bentuk naga. Tubuh kuat Xiongzan bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cahaya ungu berbentuk naga. Tekanan, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan darahnya memiliki dorongan untuk mendidih. Ini adalah tekanan naga leluhur.
Ekspresi kaget melintas mata Xiongzan. Tubuhnya yang lurus tanpa sadar dan diam-diam membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, itu benar. Betul. Grandaun kecil itu benar. Kakak Xiaoyan hanya bisa mengambilnya. Jika kamu mengambil terlalu sedikit, kamu akan memandang rendah aku, Xiongzan. Aku akan tidak senang. Xiaoyan melebar mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiongzan ini memang menarik. Dia tanpa daya mengangguk. Tatapannya melirik Ziyan yang tersenyum padanya dari samping. Jarinya dengan lembut menjentikkan dahinya yang jernih. Dia tahu alasan Xiongzan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Sejak kakak laki-laki Xiongzan telah mengatakannya demikian, Xiaoyan tidak akan menahan diri. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal, karena Xiongzan sudah begini, tidak banyak yang bisa dikatakan Xiaoyan. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum memasuki kotak dengan bahan-bahan obat yang langka. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka saat dia berusaha menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah koleksi dari 10.000 pegunungan obat. Ada banyak jenis bahan obat. Itu cukup untuk membuat orang merasa silau dengan melihatnya. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan cukup pandai mengidentifikasi bahan obat, dia masih menghabiskan hampir setengah jam atau lebih sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan. 7 roh hijau air liur ajaib, jiwa berkultivasi peluk buah air liur, meningkatnya rumput abadi. Ketiga jenis bahan obat adalah item yang ditugaskan Xiaoyan kali ini. Namun, pada saat ini, dia benar-benar mengumpulkan mereka di sini kartu as. Dengan demikian, tugasnya telah selesai dengan cara yang mudah. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menjadi linglung saat melihat ketiga jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling halus dalam semua pertemuan pil sebelumnya dan mendatang. Xiaoyan melemparkan pikirannya kembali ke alun-alun setelah menempatkan 3 item yang ditugasi ini ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, ia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut esensi giok mati rasa surgawi. Benda ini adalah zat penting untuk menengahi sumsum jiwa inti. Selama seseorang menemukan benda ini, dia akan dapat sepenuhnya menyembuhkan sumsum jiwa inti. Pada saat itu, jiwanya akan dapat mengandalkannya untuk benar-benar mengubah dan benar-benar memasuki apa yang disebut jiwa negara. Tingkat ke-8 juga akan membuka pintunya. Itu tidak mudah untuk menemukan esensi giok mati rasa surgawi ini. Itu adalah batu, namun itu bukan batu. Jika seseorang bukan orang yang sangat berpengalaman, seseorang akan merasa sulit untuk mengidentifikasi dari tumpukan batu acak. Mata Xiaoyan terus menyapu tengah alun-alun. Waktu dengan cepat mengalir di tengah penyelidikan yang lamban ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiongzan sudah berbalik dan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Ziyan yang tetap duduk di tangga batu. Tangan kecilnya mendukung pipinya saat dia melihat punggung Xiaoyan. Dia akan menguap sesekali saat melakukannya. Langkah kaki Xiaoyan tidak menjadi tergesa-gesa karena aliran waktu. Seseorang tidak bisa setengah hati ketika mengidentifikasi bahan-bahan obat. Lagi pula, cukup banyak bahan obat yang mirip dalam penampilan. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasi mereka adalah tugas yang sangat sulit. Mencari bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Namun, beruntung bahwa surga tidak mengecewakan mereka yang tulus. Ketika kaki Xiaoyan secara bertahap berjalan ke ujung lain alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus tajam pada tempat yang tidak mencolok.
Ada batu berwarna hijau dengan tenang terbaring di tanah yang harum. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.